Ini dia podcast Koni Sumbar. Sumbar bisa, Sumbar jaya. Salam olahraga. Salam. Kembali bersama podcast Koni Sumatera Barat bersama saya Abdul Mahaputra. Kali ini kita bincang-bincang lagi dengan Waketum 5, Bapak Sepres Yonaldi. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Selamat datang di podcast Koni Sumatera Barat. Ini kita menggali lagi sejauh mana dan sedetail apa Koni Sumatera Barat menuju PON 2024. Ini kaitannya Pak Sepres Yonaldi sebagai Waketum 5 ada beberapa penjelasan yang akan kita minta ini, Pak. Ya. Terkait dengan bidang Bapak sendiri di Waketum 5. Seperti peranan humas dan media, Pak, ya, terhadap supportnya kepada prestasi untuk atlet seluruh kaitannya dengan Koni Sumatera Barat. Ada juga ada 3 bidang kerjasama dan lembaga dan program kerja bidang Bapak sendiri di tahun-tahun 2024. Dari hal-hal yang terkait itu seperti apa itu, Pak, mengenai bidang-bidang yang kita sampaikan tadi, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Bang. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa KONI ini adalah sebuah lembaga yang memiliki otoritas untuk ataupun yang bertanggung jawab untuk membina, mengelola, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan olahraga prestasi di wilayah tertentu. Kalau kita tentu adalah untuk Sumatera Barat. Jadi ini merupakan tanggung jawab yang harus kita kolaborasikan bersama-sama. Jadi peran humas dan kerjasama antar lembaga di sini sangat memiliki peran yang penting sekali. Kenapa? Karena media ini merupakan salah satu media untuk melakukan edukasi, penghargaan dan juga publikasi dari seluruh kegiatan. Contohnya kita di tahun 2023 kita KONI Sumatera Barat alhamdulillah mendapatkan hasil terbaik untuk meloloskan para atlet kita menuju PON Aceh Medan 2024. Seperti yang kita ketahui, data yang sudah masuk dari hasil verifikasi ada 44 cabur yang sudah lolos dan ada lebih kurang 300-an atlet, tapi data belum kita finalisasi karena ada beberapa data cabur yang belum masuk. Dan ini kan perlu kita komunikasikan bahwa Sumatera Barat pada hari ini memiliki atlet-atlet yang berprestasi yang insya Allah nanti akan berpeluang besar untuk mendapatkan medali yang lebih banyak lagi di PON berikutnya. Yang berikutnya adalah untuk edukasi, karena ini adalah olahraga prestasi, tentu edukasi tentang apapun yang menjadi acuan, aturan, dan program-program kerja KONI dan juga cabur perlu kita sosialisasikan sehingga seluruh pihak terutama atlet, pelatih, dan pihak terkait mengetahui apa yang harus kita lakukan secara bersama-sama untuk menghasilkan atau mendapatkan betul-betul atlet yang memiliki prestasi cemerlang baik di tingkat regional, nasional maupun di tingkat internasional. Dan Seattle sendiri merasa mendapat dukungan gitu ya dari peranan kita sendiri di mempublikasikan ini. Sangat penting. Tanpa ada humas ini maka prestasi-prestasi yang kita raih dan juga program kerja yang akan kita laksanakan tidak akan bisa tersampaikan ke masyarakat. Karena kan masyarakat perlu kita motivasi. Karena dengan adanya publikasi, masyarakat termotivasi dan percaya, dan ini akan secara tidak langsung akan beri dukungan kepada seluruh atlet kita bahwa memang Sumatera Barat ini memiliki atlet-atlet yang luar biasa untuk meraih prestasi yang luar biasa di PON Medan Aceh di tahun 2024. Psikologisnya membangun kedekatan, merasa masyarakat memang ini atlet mereka gitu, Pak, ya. Iya, karena kan memang seperti kita ketahui olahraga ini adalah olahraganya masyarakat. Karena bibit atlet kita lahirkan dari masyarakat, mulai dari keluarga. Karena tanpa ada support dari keluarga, kita tidak akan mendapatkan atlet yang luar biasa. Karena atlet ini tidak lahir
langsung dalam waktu setahun 2 tahun, tapi mulai memang dari kecil, prosesnya ini luar biasa. Proses dari kecil sampai jadi mungkin lebih kurang 10 tahun mereka masih berproses untuk menjadi atlet yang benar-benar mampu untuk melahirkan prestasi baik di tingkat regional, nasional maupun di tingkat internasional. Maka kita perlu memang memberikan publikasi yang baik terhadap masyarakat dan juga membangun kerjasama antar lembaga dengan seluruh stakeholder terkait yang mampu untuk membangun dan mensupport para atlet kita untuk bertanding. Ini dan Mas Media sendiri yang dari yang Bapak dibawa ke bidang Bapak ini ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada podcast ini sendiri gitu Pak ya? Iya. Ya, ada beberapa item untuk corong mensosialisasikan, memperkenalkan atlet. Itu masing-masing media sosial itu sejauh apa untuk mempublikasikan? Oke, baik. Sekarang ini kita berada di era teknologi digital luar biasa. Saya sering sampaikan, hari ini kita berada di era gelombang tsunami digital. Lebih kurang ada sekitar 60% pengguna media sosial. Maka memang kita di KONI Sumatera Barat sudah menggunakan media sosial sebagai media utama untuk mempublikasikan seluruh kegiatan KONI dan juga kegiatan para cabur di Sumatera Barat, mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, ya, YouTube, dan juga kita punya website yang memang bisa dikunjungi oleh siapapun. Jadi semua media ini sangat kita maksimalkan. Terus contohnya podcast KONI Sumatera Barat. Podcast ini merupakan salah satu media yang memang kita pakai untuk memberikan publikasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat. Ini loh olahraga Sumatera Barat. Jadi nanti di podcast ini kita memang mengundang seluruh pihak-pihak terkait untuk berbicara masalah olahraga prestasi di Sumatera Barat. Atlet juga, pelatih juga. Semua kita undang, atlet, pelatih, atlet-atlet legenda kita, para praktisi, akademisi, tokoh masyarakat, dan tentunya juga pengurus-pengurus KONI, baik itu di provinsi, kabupaten, kota, maupun juga nanti kalau ada tamu kita dari PB, kita akan jadikan salah satu narasumber di podcast kita. Terkait dengan humas dan media. Ini dan terakhir kita juga sudah publikasikan kegiatan KONI Sumatera Barat dalam bentuk buletin. Kemarin kita sudah publish, dan insya Allah nanti di tahun 2024 kita akan publish sebanyak 4 kali publish. 4 kali publish di tahun 2024 dalam bentuk buletin, karena buletin ini merupakan salah satu rangkuman dari seluruh kegiatan dan seluruh prestasi-prestasi yang didapatkan oleh atlet. Itu internal dari KONI Sumatera Barat melalui humas dan media. Secara eksternal kita juga membangun kerjasama dengan rekan-rekan media juga di luar sana gitu. Banyak, lebih kurang ada untuk publikasi saja, media offline dan online. Untuk publikasi melalui digital lebih kurang, banyak banget itu saya pikir. Sangat banyak. Pokoknya kita bekerjasama dengan seluruh media dari Sumatera Barat. Intinya kita kolaborasi internal dan eksternal juga ke kawan-kawan jurnalistik di luar sana juga gitu, untuk mempush bagaimana informasi dari KONI Sumatera Barat terhadap olahraga Sumatera Barat. Itu sudah kita laksanakan di kegiatan Perwil, BKPON. Kita sudah melibatkan seluruh media, baik itu media cetak, media elektronik, maupun media lainnya untuk membantu mempublikasikan seluruh kegiatan kita. Semua tercakup dalam program yang udah disusun secara bersama di bawah bidang Bapak ya Pak? Ya, dan ini tetap akan kita tingkatkan di tahun 2024. Kita di KONI Sumatera Barat sedang menyusun program kerja, dan insya Allah nanti di pertengahan Januari ini kan kita finalisasi. Dan di bidang Waketum 5 ini ada 3 bidang kita, bidang humas, kerjasama antar lembaga, dan mobilisasi sumber daya. Di sini nanti kita akan coba melihat di tahun 2023 mana yang kurang efektif, di 2024 akan lebih kita efektifkan lagi dan kita maksimalkan. Ini yang terkait dengan kerjasama antar lembaga ini seperti apa nih? Terhadap pihak yang di luar atau berperan untuk mencari support sponsorship atau seperti apa gitu? Iya, karena KONI dan pemerintah saja kan tidak bisa untuk menghandle seluruh kegiatan olahraga prestasi. Tentu kita butuh seluruh pihak. Kita akan melibatkan seluruh stakeholder
untuk mensupport kegiatan olahraga Sumatera Barat. Kita akan bekerjasama dengan perguruan tinggi, karena perguruan tinggi yang akan melahirkan atlet-atlet berpotensi di Sumatera Barat. Lebih kurang hari ini ada 97 perguruan tinggi Sumatera Barat. Insya Allah target kita di tahun 2024 minimal 50% perguruan tinggi ini akan bersama dengan KONI Sumatera Barat. Setelah itu juga dengan perusahaan-perusahaan, mereka memiliki dana CSR dan tentunya mereka juga butuh kita untuk saling bekerjasama. Mungkin nanti para atlet kita akan menjadi duta produk mereka atau menjadi brand ambassador dari produk-produk mereka. Dan juga pihak-pihak lain mungkin ya, kita akan coba bantu, kita akan coba membuat kerjasama sehingga kita bisa mendukung kegiatan olahraga yang ada di Sumatera Barat. Itu bisa juga kita optimalkan juga hal-hal yang kerjasama antar lembaga ini dengan humas dan media, kan ada Facebook tadi, ada Instagram tadi. Sebenarnya tanpa kolaborasi atau kerjasama, maka kita tidak akan bisa mampu maksimal, karena olahraga ini adalah olahraga prestasi yang memang butuh semua pihak untuk meng-create ataupun meningkatkan prestasi atlet kita. Karena hanya pemerintah dan KONI saja tidak akan mampu untuk menghasilkan atlet-atlet yang luar biasa. Dan kita berupaya juga mengemasnya dengan era sekarang digitalisasi gitu. Iya, apapun yang kita lakukan hari ini tidak terlepas dari teknologi digital. Maka memang kita akan mengoptimalkan media teknologi digital ini untuk mensupport kegiatan KONI Sumatera Barat. Baik Pak, secara detailnya mengenai bidang di bawah naungan Bapak ini ya, media lembaga ke depan nih dari Waketum 5 sendiri Pak, apa yang akan dilakukan nih Pak untuk ya dari semua pihak juga untuk mensupport guna berprestasinya Sumatera Barat di PON nanti 2024? Oke, tentunya yang menjadi perhatian kita pertama adalah kita harus sukseskan PON Aceh Medan 2024. Tentunya peran humas, peran lembaga kerjasama dan juga mobilisasi sumber daya di sini sangat penting sekali. Maka kita akan siapkan program-program atau program kerja yang memang secara langsung memberikan support untuk para atlet kita dalam bertanding di Medan Aceh nantinya. Karena lebih kurang ada nanti 44 cabur yang akan ikut bertanding. Tentu kita dari WKU 5 akan bekerja ekstra keras mensupport bidang-bidang lain untuk menyiapkan para atlet kita, baik itu sebelum bertanding maupun proses tanding nanti di Medan dan Aceh. Ini mobilisasi, kalau mobilisasi itu kan secara langsung banyak tuh mobilisasi, bagi sumber daya manusia, mobilisasi sumber daya manusia. Kita akan mensupport nanti di KONI Sumatera Barat ini, karena mobilisasi sumber daya kita harus mampu memetakan kira-kira mobilisasi kita lebih kurang nanti bisa jadi 600 sumber daya manusia yang akan kita mobilisasi ke Medan dan Aceh. Karena ada dua lokasi ini, ada Medan dan ada Aceh. Ini kan geografis yang luar biasa luas jaraknya. Dan kalau Medan oke lah, saya pikir tidak akan terlalu berjarak antara venue A dengan venue B. Tapi Aceh dari hasil pantauan kita akan berjarak cukup jauh dan terkendala dengan geografis. Ya. Ini Pak Seplis untuk di akhir kita semacam closing statement dari Bapak untuk podcast KONI kita Sumatera Barat hari ini Pak. Oke, closing statement saya, podcast ini harus kita maksimalkan karena ini adalah salah satu corong untuk menyampaikan apa saja yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan untuk membangun olahraga berprestasi di Sumatera Barat. Dan mungkin terakhir dari saya, insya Allah KONI Sumatera Barat beserta KONI Kabupaten Kota dan seluruh cabur dan seluruh pihak dan terutama juga pemerintah, kita yakin dan optimis kita akan mendapatkan prestasi yang luar biasa di PON Medan Aceh, dengan syarat kita saling mendukung, saling berkolaborasi dan bersinergi untuk mendapatkan prestasi yang luar biasa. Salam olahraga. Terima kasih atas kehadiran Bapak Seplis Yonaldi Waketum 5 pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada seluruh penikmat dari podcast KONI Sumatera Barat ini. Demikian hari ini kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.
Ini dia podcast Koni Sumbar. Sumbar bisa, Sumbar jaya.